Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdila Wijayanti dari EKIS 3C. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi-materi etika bisnis Islam. Materi pertama, etika bisnis Islam dan tanggung jawab sosial. Ada dua. Yang pertama, etika internal perusahaan. Etika bisnis yaitu kode yang diterapkan perusahaan, entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis. Etika bisnis merupakan panduan sebuah perusahaan seharusnya menjalankan kegiatan usahanya. Yang kedua, etika eksternal perusahaan. Secara umum, etika bisnis eksternal dalam etika eksternal perusahaan merupakan cara yang harus ditempuh dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang dilakukan. Materi kedua, etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Yang pertama, etika terhadap lingkungan milik individu. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedua, etika terhadap lingkungan milik umum. Ada dua prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam etika bisnis yaitu bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dalam pelaksanaan. Kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan dari perusahaan. Yang ketiga, etika terhadap lingkungan milik negara. Etika lingkungan dapat berupa yang pertama, cabang dari etika sosial. Kedua, berdiri sendiri. Materi ketiga, implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Yang pertama, peran negara. Setiap negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan masyarakat kemanusiaan sehingga dapat dihindari kondisi kearifan. Institut Hisabah. Hisabah yaitu sebuah institut keagamaan yang dibawa pemerintah agar masyarakat menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, kontrak masyarakat. Kontrak masyarakat yaitu suatu upaya teknik dan strategi untuk mencegah penyimpanan sosial secara mengajak. Yang keempat, ketakwaan individu. Pelaku individu dalam organisasi untuk memberikan kejelasan makna serta menghindari meluasnya pembahasan, maka masalah yang akan dibahas ada 4, yaitu yang pertama, organisasi. Kedua, pelaku organisasi. Ketiga, tujuan penulis. Keempat, pelaku individu dalam organisasi. Materi keempat, persaingan dalam bisnis Islam. Yang pertama, pihak-pihak yang bersaing. Manusia hanya menjemput rezekinya dengan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, segi cara bersaing. Tidak melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Kita hanya perlu memberikan pelayanan yang baik. Ketiga, produk, barang, dan jasa pesaing. Ada 4. Yang pertama, produk. Produk baik berupa barang dan jasa seharusnya halal dan bermanfaat. Kedua, harga. Harga jika harga yang ditentukan harus konsisten. Ketiga, tempat. Tempatnya harus bersih dan nyaman. Dan keempat, pelayanan. Pelayanan harus baik dan ramah. Hukum persaingan berbisnis dalam Islam. Harus bersaing dengan baik. Dan persaingan itu tidak melanggar aturan Islam. Materi keempat, transaksi bisnis dengan alat komunikasi modern. Semakin bertambahnya zaman, maka semakin tingginya pula alat komunikasi yang digunakan.
Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pebisnis dan pengusaha untuk melakukan promosi seperti di media sosial. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.